Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan lagi kepada kita kesempatan, waktu luang, kesehatan yang dengannya alhamdulillah lagi-lagi Allah berikan kita taufik untuk bisa memanfaatkannya bermajelis ilmu agama. Adapun nasihat dan wejangan pada malam hari ini adalah mengenai akhlak yang mulia. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang besar di dalam agama Islam. Seandainya akhlak yang mulia itu tidak memiliki keutamaan kecuali hanya Allah akan mencintai hamba tersebut yang berakhlak mulia, maka itu sudah sangat cukup. Tapi ternyata berakhlak dengan akhlak yang mulia, keutamaannya tidak hanya sekedar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, tapi banyak lagi keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya syarif, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang paling dicinta, ternyata caranya adalah berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Di dalam hadisnya Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling dicintai oleh Allah, sesungguhnya di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat nanti duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, berakhlak. Kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi berakhlak. Bahkan akhlak yang mulia ini, ketika seseorang memilikinya, dia tidak hanya sekedar dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia bisa meraih kedudukan orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin sholat malam, walaupun dia bukan dari mereka. Nabi SAW bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin la yudriku, sungguh bisa mendapatkan bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang baik, menebar senyum, menebar salam, kemudian bertutur kata yang lembut, kemudian tolong menolong terhadap sesama muslim, kemudian berbakti ke orang tua dan akhlak-akhlak yang lainnya. Sungguh seorang mukmin bisa meraih kedudukan orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat malam dengan akhlaknya yang baik. Jadi akhlak yang baik ini kunci menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi kunci sebagai hamba yang dicintai oleh Rasulnya, kemudian kunci untuk bisa meraih kedudukan orang rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari. Walaupun mungkin kita
bukan dari golongan orang-orang tersebut, tapi bisa meraih keutamaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ingin kita lebih bahas sedikit, hanya sedikit. Akhlak itu kan banyak sekali akhlak. Tapi yang ingin kita bahas itu adalah akhlak ta'awun, tolong menolong. Akhlak tolong menolong ini menjadi kunci seorang hamba itu bisa terbebaskan dari golongan orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar atau demi masa secara umum, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian semuanya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling tawasau bil haqqi tawasau bis sabri, saling tolong menolong di atas kebenaran, saling berwasiat di atas kesabaran. Para ulama ahli tafsir mengatakan makna dari tawasau bil haqqi tawasau bis sabri, makna daripada ucapan tersebut adalah tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat, maka jadilah seorang hamba yang mau tolong menolong. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengenai makna ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maksudnya adalah tolong menolonglah kalian untuk menolong hamba yang lainnya bisa melakukan ketaatan. Tolong menolonglah kalian, at-taqwa maknanya adalah agar kalian menolong saudara kalian bisa meninggalkan kemungkaran. Jadi kalau kita melihat saudara kita sudah mulai bolong-bolong sholat 5 waktunya, maka tolonglah dia dan bantulah dia. Mungkin kita bisa tanyakan, apa masalahnya? Apa yang menimpamu wahai saudaraku sehingga sholatmu sekarang sudah masbuk-masbuk, atau mungkin tak sholat lagi di masjid? Apa yang menjadi masalahmu? Barangkali kami bisa menolongnya. Ini akhlak yang mulia ini. Ini akhlak yang menjadikan seorang hamba itu keluar dari golongan orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu? Tolong menolong di atas ketaatan. Ketika saudaranya mulai mundur dari ketaatan, pengajian, kita lihat biasanya hadir terus kajian. Tapi belakangan kita melihat dia mulai kendor, mulai lebih sibuk dengan perkara dunianya. Apa ini masalahnya? Mungkin kita bisa datangi secara langsung, atau mungkin kita telepon, atau minimalnya dengan pesan. Ada keinginan untuk menolong dia agar dia bisa kembali menjadi hamba yang patuh dan taat. Ada di dalam hati itu keinginan untuk menolong hamba itu agar bisa meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ketika saudara kita terjatuh kepada dosa, ada perasaan senang dan bahagia dalam hati, itu enggak boleh. Itu bukan sifat dari orang-orang yang selamat. Kita harus tolong dia ketika dia jatuh kepada kemaksiatan, semakin jauh dari sholat 5 waktunya, semakin jauh dari pengajiannya, semakin jauh dari para ikhwah dan akhwat sekalian, maka jangan ada rasa senang dan merasa bangga, jemaah. Nabi SAW ketika didatangkan kepada seorang pemabuk, sahabat Nabi pemabuk, ada didatangkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ini pukul dia, idribuhu, pukullah dia, tegakkan hukuman had kepadanya, karena Nabi kan itu pemimpin kaum muslimin, berhak dia untuk menegakkan hukuman had. Faminna doribu biyadihi wad-doribu bina'lihi wad-doribu bithawbihi. Kata Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan mencambuk dengan pakaiannya. Kemudian setelah selesai, falaman sorofa, ketika selesai ini, tegaklah hukuman had tersebut. Kan orang yang minum minuman keras itu ada hukuman hadnya, itu dicambuk. Setelah selesai, faqala ba'dul qaum, berkata sebagian kaum mengatakan, akhzakallah, semoga Allah merendahkanmu, menghinakanmu, ya, semoga Allah merendahkanmu dan menghinakanmu. Ucapan ini.
Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? La taqulu hakada, jangan ngomong begitu. Gak boleh kita ngomong begitu. Ketika saudara kita terjatuh kepada dosa dan kesalahan, jangan ucapkan ucapan yang membuat dia semakin jauh dari dakwah. Gak boleh. Misal ada orang udah lama gak hadir kajian, tiba-tiba jumpa kita di jalan. Wih, kayaknya makin cinta dunia aja nih ya. Gak boleh gitu ngomongnya. Ya, gak boleh juga kita sindir, kita rendahkan dia. Inilah para pecinta dunia nih. Kalau mau lihat pecinta dunia nih, lihat aja nih. Gak boleh begitu. Ya, kenapa? Karena itu hanya akan menjauhkan dia dari agama Allah. Tapi harus ada sifat tolong menolong di dalam hati kita. Gimana itu? Kita tolong dia dengan ucapan yang lembut. Wala tu'inu alaihi syaitan. Kata Rasulullah, jangan kalian tolong syaitan untuk semakin menjauhkan saudara kalian dari agama. Ini banyak yang begini. Kadang kita udah ngaji, udah berjenggot, udah celana cingkrang, udah berhijab, ya, ujub dengan amalan kita. Dan ketika saudara kita menjauh, sifat tolong menolong itu nggak ada. Malah kita semakin mencelanya, semakin merendahkannya, mendoakan keburukan pula. Yang lebih parah lagi, ada rasa bahagia ketika dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak boleh begini. Jadi kalau kita hidupnya itu ingin berkah, hidupnya itu ingin baik, harus ada sifat tolong menolong sesama hamba. Harus ada itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira, itu kan beliau ketakutan ketika melihat malaikat Jibril dan memeluknya ketika itu. Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir sekali diriku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang membuat Khadijah mantap dan yakin kalau Nabi Muhammad SAW tidak mungkin Allah hinakan? Apa itu? Sifat tolong menolong beliau. Karena di bangsa Arab sudah dikenal, di orang Arab jahiliyah dan juga di tengah-tengah kaum muslimin, siapapun yang suka menolong maka dia akan ditolong. Siapapun yang memiliki sifat ini pasti dia akan bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Ketika Nabi mengatakan saya khawatir diri saya ini akan celaka, apa kata Khadijah? Kata Khadijah radhiyallahu taala anhu, kalau Allah, demi Allah tidak. Kenapa? Wa tu'inu ala nawaibil haq, karena engkau itu suka tolong menolong di atas kebenaran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Zulkarnain itu adalah salah seorang hamba pilihan Allah yang sangat kuat dan sangat kokoh. Bahkan dia salah satu hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan menguasai dunia. Zulkarnain ini kurang kuat apa lagi nih? Hartanya banyak, kekuatannya kuat. Tapi ketika dia dimintai untuk membangun benteng antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, apa kata dia? Fa'ainuni biquwwatin, tolonglah aku, kata Zulkarnain. Kalimatnya tolonglah aku. Di sini Allah ingin mengisyaratkan kepada kita, sekuat apapun fisik kita, kita harus punya sifat tolong menolong. Sehebat apapun kekuasaan kita, kita harus memiliki sifat tolong menolong di dalam kehidupan ini, ya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Nabi Musa, kurang hebat apa Nabi Musa? Sekali menampar orang langsung mati orangnya. Tapi dia pun butuh pertolongan di dalam dakwah ini. Dia butuh penolong. Apa dia katakan? Waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, tolonglah jadikan salah satu keluargaku ini menjadi penolongku. Harun akhi, Harun saudaraku, jadikan dia penolongku. Kemudian ushdud bihi azri, kemudian kokohkan aku dengan keberadaan dia. Kemudian wa asyrikhu fi amri, ikutkan dia di dalam urusan dakwah ini ya Allah. Kemudian laqad utita su'laka ya Musa, sungguh engkau telah dianugerahkan, diberikan apa yang kau minta wahai Nabi Musa. Di sini kita ambil faedah, kata Syekh Salim Al-Khufi, kita ambil faedah bahwasanya di dalam melakukan ketaatan, di dalam dakwah dan di dalam kehidupan kita ini butuh namanya ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadr ila huna.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.